Senapan serbu Fusil d'Assaut de la Manufacture des Armes de Saint-Étienne. Karena namanya yang panjang dalam bahasa Prancis dan sedikit sulit untuk melafalkannya, sehingga secara umum ia lebih familiar dengan sebutan FAMAS. Identitasnya sebagai senapan serbu asal negara mode tersebut begitu melekat lewat desain bullpup dan carry handle yang unik, yang menjadikannya sebagai senjata khas yang begitu mudah dikenali, bahkan bagi orang awam sekalipun. Sedikit fakta mengenai senapan serbu buatan Prancis ini. Meskipun reputasi dan kepopulerannya tidak sebanding dengan senapan serbu lain seperti AK-47 maupun M16, tetapi setidaknya kalian harus tahu bahwa senapan yang tampil secara eksklusif ini memiliki kualitas yang cukup baik jika disandingkan dengan senapan serbu lain yang lebih terkenal. Namun sebelum kita melanjutkan video ini, kami ingatkan bagi kalian yang belum subscribe untuk tekan tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel M2 Rifle. Sejarah awal pengembangan FAMAS dimulai antara tahun 1946 sampai 1950. Pengembangan pertama senapan ini didasari oleh altir mekanik de Mulhouse dan MAS atau Manufacture des Armes de Saint-Étienne dengan tujuan sebagai pasokan utama senapan serbu yang digunakan oleh pasukan Prancis. Karena pada saat itu, Prancis sedang terlibat dalam Perang Indo-Cina pertama. Hal ini dibarengi dengan perannya sebagai kontributor terbesar kedua untuk NATO. Praktis anggaran yang diberikan untuk pengembangan senapan ini menjadi prioritas, walaupun hanya terbatas pada modernisasi dan layanan produksi yang sudah ada. Kemudian pada tahun 1956 hingga 1962, beberapa prototip FAMAS tipe 62 berhasil dibangun dengan menggunakan amunisi 7,62 x 51 mm NATO. Namun di saat yang sama, pihak Amerika juga mengembangkan senapan M16 yang mengadopsi amunisi 5,56 x 45 mm, sehingga menyebabkan Prancis bimbang dan mengevaluasi kembali prototip FAMAS tipe 62. Dengan terpaksa, pabrikan MAS memproduksi senapan G3 dan HK33 di bawah lisensi Heckler & Co sebagai pengganti sementara. Setelah melalui proses evaluasi dan pertimbangan yang matang, akhirnya Komando Tinggi Angkatan Darat yang diwakili oleh Jenderal Marshal Bigot meminta para insinyur untuk mengembangkan kembali senapan serbu yang identik dengan Prancis. Pada akhirnya proyek FAMAS kembali dimulai pada tahun 1967 di bawah arahan Jenderal Paul Telly. Prototipe pertamanya pun selesai dibuat pada tahun 1971 dan mulai dilakukan pengujian oleh Angkatan Darat Prancis setahun setelahnya. Proses produksi yang lama ini lantaran Prancis mensyaratkan kesempurnaan dan kualitas tinggi untuk senapan serbu standar. Produksi FAMAS resmi dimulai pada tahun 1975 oleh MAS yang berlokasi di kota Saint-Étienne. MAS merupakan anggota grup Giat Industries yang sekarang berubah nama menjadi Nexter milik pemerintah Prancis. Namun proses produksi secara massal masih terkendala, sehingga memaksa militer Prancis untuk menggunakan senjata lisensi Jerman sebelumnya sembari menunggu hasil produksi FAMAS. Penantian tersebut dibarengi dengan terjadinya pertempuran Kowalski yang terjadi pada tahun 78. Alhasil, mendorong proses produksinya semakin digenjot untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Dan secara resmi, FAMAS F1 menjadi senapan serbu standar yang digunakan oleh militer Prancis pada akhir tahun 1978. Untuk spesifikasinya sendiri, FAMAS memiliki massa seberat 3,61 kg pada versi F1 dan untuk versi G2 seberat 3,8 kg dengan panjang barel 488 mm yang dibuat dengan teknik Cole Hammer Fork yang dilengkapi dengan guratan-guratan dalam larasnya. Guratan tersebut dimaksudkan untuk membantu penguapan panas laras. Kemudian panjang keseluruhan dari ujung barel hingga popor sepanjang 757 mm. Senapan ini termasuk senjata serbu yang boros peluru karena memiliki kecepatan tembak sebesar 900 sampai 1100 putaran per menit dengan kecepatan proyektil hingga 930 meter per detik dengan jarak tembak efektif sejauh 300 meter dan jarak maksimumnya sejauh 3200 meter. Ia juga dilengkapi dengan pembidik bukaan belakang dan alat bidik tambahan berupa optical night vision. Kemudian magasin yang digunakan senapan ini berupa magasin kotak 25 putaran dan untuk versi G2 menggunakan magasin stanak 30 putaran. Perlu diketahui untuk mekanismenya sendiri, FAMAS sedikit berbeda dengan senapan serbu lainnya karena ia menggunakan sistem operasi blowback delay yang berfungsi paling efektif saat menggunakan amunisi kaliber 5,56 x 45 mm.
Tetapi jika menggunakan amunisi standar NATO yang menggunakan selongsong kuningan, dapat menyebabkan tekanan yang tinggi, dan kasus yang sering terjadi yakni amunisi pecah di dalam bidik ledak selama proses ekstraksi, sehingga jika itu terjadi akan menyebabkan malfungsi yang parah. Bahkan dalam kasus lain dapat menyebabkan cedera pada pengguna senapan ini, sehingga pihak militer Prancis secara diam-diam melarang penggunaan amunisi dari luar selain produksi dalam negeri. Fakta lain mengenai senapan ini, terbukti ia mampu beroperasi di segala kebutuhan pertempuran karena didukung dengan beberapa aksesoris tambahan seperti pelontar granat, penyangga barel yang diaplikasikan untuk penggunaan sniping, dan yang memikirkan kebutuhan akan pengguna kidal. Hal ini dibuktikan dengan penempatan pengokangnya yang tepat berada di posisi tengah di bawah carry handle. Dengan pengokang atau cooking handle yang ikut bergerak saat senapan ditembakkan, membuatnya bisa diakses dengan cukup mudah oleh penembak tangan kiri atau tangan kanan. Penembak kidal juga difasilitasi dengan keberadaan ekstraktor yang fleksibel, serta pada sisi kiri dan kanan, senapan ini juga dilengkapi dengan ejection port atau lubang keluarnya selongsong peluru. Sejarah penggunaan FAMAS pertama kali dimulai antara tahun 83 sampai 84. Ketika itu, ia digunakan sebagai senjata utama oleh Perancis dalam Operasi Manta, dengan tujuan misi untuk mengintervensi konflik yang terjadi antara Libya yang bersitegang dengan Republik Chad. Kemudian, ia juga digunakan oleh aliansi PBB dalam Operasi Badai Gurun untuk memukul mundur invasi yang dilancarkan Irak terhadap Kuwait, serta ia juga terus digunakan dalam berbagai misi perdamaian lainnya. Belum lama ini, yaitu pada tahun 2017, terdengar kabar sebagian besar angkatan bersenjata Perancis mulai memensiunkan senapan ini sebagai senjata standar militernya, dan secara bertahap perannya mulai digantikan oleh senapan serbu buatan Jerman yakni HK416 yang lebih modern. Tetapi, varian FAMAS terus diupdate dan proses produksinya terus berlangsung hingga saat ini, walaupun dalam skala terbatas untuk beragam penugasan misi khusus, terutama untuk kebutuhan pasar dan kepentingan komersial.